Amunisi baru Timnas Indonesia U23 lawan UEA, Jeans Raven tak sabar segera ke Indonesia. PSSI ungkap rahasia pesona Timnas Indonesia bagi pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner berhasil mencetak sejarah di J1 League atau Liga Jepang usai debut bersama Cerezo Osaka. Justin Hubner debut bersama Cerezo Osaka saat melakoni laga tandang ke markas Albirex Niigata, yakni pada pekan ke-7 di Stadion Denka Big Swan. Pada laga tersebut, Cerezo Osaka menang 1-0 lewat gol tunggal Leo Ceara pada menit ke-69. Justin Hubner jadi pemain pengganti melawan Albirex. Pemain 20 tahun tersebut masuk ke lapangan pada menit ke-87 menggantikan Lucas Fernandes. Dengan tampil selama 7 menit termasuk injury time, Hubner telah sukses mencetak sejarah, yakni sebagai pemain Indonesia pertama di kompetisi elit Liga Jepang. Kemenangan atas Albirex Niigata begitu penting bagi Cerezo Osaka yang tengah dalam perburuan gelar juara Liga Jepang. Dengan kemenangan atas Albirex Niigata, Cerezo Osaka pun mantap di peringkat ketiga klasemen tertinggal 1 poin di belakang pemuncak klasemen Machida Zelvia. Dua punggawa Garuda Tom Haye dan Dayton Joeon dipercaya tampil saat Heerenveen menghadapi FC Utrecht dalam lanjutan Liga Belanda. Bertanding di Albe Lenstra Stadion, Tom Haye diturunkan sejak menit awal mengawal lini tengah The Super Friesen. Sementara Dayton Joeon turun sebagai pemain pengganti di babak kedua. Sayang pada laga tersebut, SC Heerenveen harus menelan kekalahan dengan skor 2-3. Hasil ini pun membuat Heerenveen tertahan di peringkat ke-11 klasemen Eredivisie dengan 33 poin dari 29 laga. Sementara itu FC Utrecht bertahan di peringkat 8 dengan 42 poin. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki Ivar Jenner di Jong Utrecht. Gelandang 20 tahun itu belum menjalani debut bersama tim senior di kasta tertinggi Liga Belanda. Bek Timnas Indonesia JICS gagal membawa Venezia menang melawan tim papan bawah Ascoli pada laga lanjutan Serie B. Bertanding di Stadion Gino Elilo del Duca, Venezia hanya sanggup bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah Ascoli. Pada laga tersebut, Bang J dipercaya bermain penuh di formasi 3 bek oleh pelatih Paulo Vanoli. Dikutip dari SofaScore, JICS tampil cukup lumayan. Bek 23 tahun itu mencatatkan 4 sapuan, 1 block shot, 1 intercept, dan 4 tackle. Sayangnya Izas menerima kartu kuning pada menit ke-59. Hasil imbang lawan tim papan bawah menjadi kerugian bagi Venezia. Sebab pekan lalu mereka kalah 2-3 saat menjamu Reggiana di Stadion Pierluigi Penzo. Hasil ini pun membuat Venezia tertahan di posisi keempat klasemen sementara atau masuk jalur playoff promosi. Kabar baik datang ke skuad Timnas U23 jelang pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab di Dubai UEA. Pasalnya Timnas U23 Indonesia kedatangan 2 pemain baru jelang pertandingan, yakni Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto. Kabar disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Dova Arianto. Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto setidaknya bisa membawa angin segar untuk pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong. Meski begitu, belum diketahui apakah kedua pemain tersebut dimainkan atau tidak saat pertandingan nanti. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang terlambat bergabung bersama Timnas U23 di Dubai. Awalnya, Lino diprediksi baru akan dilepas ke MSK Denze hari ini. Namun rupanya pelepasan Marcelino dari klub asal Belgia itu ternyata lebih cepat. Adapun Kakang Rudianto akan menambah amunisi lini belakang mengingat Justin Hubner belum bisa bergabung. Timnas Indonesia U23 akan menjalani debut di putaran final Piala Asia U23 pada pekan depan. Menurut jadwal yang dilansir oleh ALC, pasukan muda merah putih akan memulai kampanye mereka di turnamen pada tanggal 15 April 2024 mendatang dengan melawan tuan rumah Qatar. PSSI sendiri menargetkan skuad asuhan Sintayong itu lolos ke babak semifinal guna mendapatkan tiket tampil di Olimpiade Paris 2024. Uniknya, jika nantinya Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu wakil dari benua Asia, mereka berpotensi untuk bertemu dengan perwakilan negara yang paling mereka hindari, yakni Israel. Menyadur jadwal laga dengan grup yang dirilis oleh digitalhub.alc.com,
Potensi bertemunya timnas Indonesia dan Israel akan terjadi jika pasukan Merah Putih keluar sebagai kampiun di gelaran Piala Asia U23 nanti. Pasalnya dalam pembagian grup tersebut juara Piala Asia U23 ini akan menghuni grup A. Sementara dilihat pada laman UEFA, Israel lolos menjadi wakil Eropa karena mereka menempati posisi keempat di turnamen Piala Eropa U21 edisi 2023 lalu. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia di balik banyaknya pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Arya Sinulinga menjelaskan semua ini ada peran dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sebab mantan Presiden Inter Milan tersebut memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola. Bahkan Arya Sinulinga menjelaskan setelah mempunyai database pemain-pemain keturunan, PSSI pun langsung berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sejauh ini Sintayong selalu setuju dengan pemain keturunan masukan dari Erick Thohir. Sintayong langsung bertugas terjun ke Belanda untuk melihat kualitas dari pemain-pemain tersebut. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Sintayong, Erick Thohir pun langsung bertugas untuk berbicara dengan pemain keturunan tersebut lewat video call. Hal tersebut membuktikan bahwa perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan STY juga berhasil menarik minat pemain keturunan untuk membela lambang Garuda di dada. Timnas Indonesia direncanakan bisa mulai menggelar pemusatan latihan atau TC pada akhir Mei 2024 untuk menatap 2 pertandingan sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan Ketum PSSI Erick Thohir. Adapun tujuannya agar pemain timnas Indonesia mempunyai waktu yang cukup banyak dalam membangun chemistry. Kini timnas Indonesia yang mengemas 7 poin dari 4 pertandingan berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Irak ataupun Filipina pun akan mengunci skuad Garuda mendapatkan tiket lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Erick Thohir mengingatkan kepada pengelola Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK agar berkomitmen dalam menjaga kesiapan SUGBK yang sudah ditunjuk menjadi lokasi pertandingan. Sebelumnya kualitas rumput SUGBK disorot saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 Maret lalu. Belum lama ini Jens Reven dipantau langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong di Belanda. Ia kemudian foto bersama dan diunggah di Instagram. Dalam foto tersebut terlihat pula striker timnas Indonesia bermain untuk ADO Den Haag, Rafael Struijk. Jens Reven mengaku merasa terhormat bisa bertemu dengan Sintayong. Ia juga telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi masih enggan membeberkan secara detail. Dikutip dari kanal Yusa Nugraha, Jens Reven menegaskan ingin segera datang ke Indonesia. Jens Reven sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Bisa jadi dia menjadi pemain yang dimaksud PSSI mengenai nama yang tengah diproses untuk dinaturalisasi. Calon pemain timnas Indonesia Martin Paes membuat catatan impresif saat membela timnya LC Dallas dalam lanjutan Major League Soccer atau MLS atau Liga Amerika Serikat. Pemain yang tengah dalam proses naturalisasi itu mampu menjadi man of the match saat LC Dallas menghadapi ST Louis City. Pada laga yang berlangsung di Stadion City Park tersebut, Martin Paes dan LC Dallas mampu membawa pulang 1 poin usai menahan imbang tuan rumah dengan skor 0-0. Dalam pertandingan ini, Martin Paes tampil dianugerahi gelar pemain terbaik oleh laman statistik sepak bola WhoScored berkat penampilannya. Bagaimana tidak, kiper berusia 25 tahun tersebut mampu membuat 7 penyelamatan dari 7 tembakan yang mengarah ke gawangnya. Selain membuat 7 penyelamatan gemilang, Martin Paes juga mampu merebut bola di udara sebanyak 2 kali, serta 10 kali melakukan recoveries. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.